Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang sesiapa yang menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan ilmu pengetahuan, dengan perhitungan yang matang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Yang saya hormati Mr. Syah Ibrahim beserta seluruh staf Orange Travel, yang saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, hadirin dan hadirat rombongan Orange Travel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, coba kenang sejenak sebelum kita berada duduk di majelis ini. Sewaktu tadi kita kat bilik hotel masing-masing. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita masih boleh mandi sendiri. Di mana suatu saat, suka atau tak suka, tubuh kita ini akan dimandikan oleh orang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selepas mandi tadi, kita masih boleh pakai baju sendiri, membalutkan baju sendiri. Di mana suatu saat, suka atau tak suka, tubuh kita akan terbujur sejuk, kaku dan dingin. Ketika itu kita akan dibalutkan oleh orang lain. Alhamdulillah, bermacam-macam jenama tadi pembungkus baju kita yang mahal, tapi nanti hanya beberapa helai kain kafan saja. Alhamdulillah lagi, kita menuju majelis ini masih boleh berjalan sendiri. Walaupun ada yang pakai tongkat, pakai kursi roda. Tetapi suatu saat tubuh kita akan diusung oleh kendaraan. Hari ini kita masih naik Toyota, Corolla, BMW, Mercedes. Suatu saat, suka atau tak suka, tubuh kita akan naik kereta yang bernama keranda, yang tayarnya bukan Goodyear, tetapi saudara-saudara kita yang akan memanggung. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, kenapa senyap ini? Itulah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Apa tujuan kematian? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Karena Allah akan memberi ganjaran, menyempurnakan balasan apa yang telah kita pentaskan di atas lakonan panggung sandiwara dunia ini. Berapa tahun diberi? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Itu kita berlakon di atas panggung sandiwara dunia ini. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa saya buka mukadimah macam ini, tuan-tuan? Ramadan demi Ramadan, tahun ke tahun, sudah berapa kali kita meraihkan hari jadi, sudah berapa kali kita menjumpai Ramadan demi Ramadan. Adakah matlamat Ramadan? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan di sini bermakna tak semua berjaya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Inilah bekal yang nak kita bawa. Semua tertinggal. Semua tinggal. Bila Israel. Puan, kalau nak menghibur suami, nyanyikan itu tuh. Sambil dibelai kepalanya, kalau dia lain macam ya, lakukan itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Di situ ada kalimat ketika itu, tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Ketika itu hanya satu bekal yang akan membela kita, itulah takwa. Wa tazawwadu, berbekalah kamu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Disampaikannya kita di bulan Ramadan. Kita nak masuk madrasah rohaniah untuk mencapai derajat takwa ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua amal ibadah kita, 2 kalimah syahadat, solat 5 waktu, rukun Islam kita ada berapa? 5 kan? Berapa? Selepas solat 5 waktu apa? Mengeluarkan zakat. Selepas zakat, coba biar hidup, tolong. Selepas puasa, pergi haji. Alhamdulillah bijak. So saya ada kelas, semangat betul dia. Lepas puasa apa? Raya, Ustaz. Raya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, semua amal-amal ibadah itu tidak hanya diukur, dinilai dari kaifiat fiqh, tapi nak ditengok akhlak kita, perilaku kita. Kalau kita baca sejarah Islam, banyak orang tadinya tak suka dengan Islam, tapi begitu melihat akhlak-akhlak orang Islam yang terpuji, banyak mereka tertarik untuk memasuki Islam. Begitu juga sebaliknya dalam sejarah, banyak orang keluar dari Islam, kecewa, hampa, karena melihat persaudaraan di dalam Islam. Akhlak kita abaikan. Kita bergaduh soal ucapan, bacaan salat, soal gerak-gerik salat, soal cara berpuasa, ya, mengklaim dialah yang paling betul, yang lain masuk neraka. Tapi akhlak kita, Masya Allah. Nah, salah satu tujuan berpuasa itu untuk meraih derajat takwa. Takwa itu sangat erat kaitannya dengan perilaku, dengan akhlak. Bukan takwa itu dari sudut aksesoris pakaian, bukan. Tapi perilaku. Siapa orang yang bertakwa itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Buka Al-Quran, surat pertama lepas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab Al-Quran yang diturunkan untuk apa? Untuk panduan, untuk petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencapai derajat takwa. Tuan, puan, sebelum kita lanjutkan, salah satu bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah dalam ayat puasa diterangkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Hudal linnas, untuk panduan, untuk petunjuk bagi siapa? Maaf, bukan untuk orang Islam saja. Nas, manusia. Malangnya kita orang Islam menerima Al-Quran masih sedikit digunakan sebagai panduan hidup. Dijadikan apa? Maaf ya, saya minta maaf. Untuk musabaqah tilawatil Quran, untuk dijohan-johankan, untuk halau hantu. Kalau kita masuk pejabat takut penyelia, takut bos marah, baca ayat sumum bukmun umyum pahum la yarji'un, ya. Kalau dikejar anjing, sumum bukmun umyum pahum la yarji'un, ya. Suami balik lambat, istri nak macam security supaya istri dia disembur, sumum bukmun umyum pahum la yarji'un. Ada lagi kat tempat saya, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran tadi taruh di dulang dengan mukenah, dengan songkok, dengan sarung, dengan tasbih untuk mas kawin. Ku terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat solat tunai.